Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang resep seri ke-7. Resep yang pertama yaitu resep 7A. Resipe asid borik 1,25, talkum A30, miscepak pulvers aspersorius, SUE, Pro Rangga 8 tahun, Jalan Pasundan nomor 30. Untuk kelengkapan resepnya itu ada tanggal penulisan resep dan farab dokter. Kemudian resep standarnya tidak ada. Usulnya itu penambahan massa dilebihkan 10%. Kemudian usul yang kedua yaitu asidum borikum yang digunakan asidum borikum pulveratum. Kemudian yang keempat, perhitungan dosis maksimumnya itu tidak ada karena yang di resepnya itu diminta untuk obat luar, jadi tidak ada perhitungan dosis maksimum. Kemudian yang kelima yaitu perhitungan penimbangan obat. Nah, karena yang di resepnya itu yang diminta itu bedak, jadi setiap bahan itu dikalikan 1,1. Nah, yang pertama itu asidum borikum pulveratum itu 1,25 itu dari resep, kemudian dikali 1,1 sama dengan 1,375 gram. Yang kedua talkum, karena di resep itu talkumnya A30, jadi cara perhitungannya talkum yaitu 30 dikurang asidum borikum pulveratum yaitu 1,25 sama dengan 28,75 dikali 1,1 sama dengan 31,625 gram. Nah, untuk talkum itu ada dua cara. Yang pertama itu boleh talkumnya dikalikan 1,1 dulu, hasilnya berapa baru dikurang dengan bahan lainnya. Nah, untuk bahan lainnya itu harus dikalikan 1,1 dulu, jadi harus sama. Kalau misalnya talkumnya dikali 1,1 terlebih dahulu, maka dikurangnya harus dengan bahan yang sudah dikali 1,1 dulu. Nah, kemudian yang kedua boleh seperti yang ada di slide, yaitu talkumnya kan di sini belum dikali 1,1, maka dikurangi dengan bahan yang belum dikali 1,1 juga. Seperti itu, baru nanti dikali 1,1. Jadi harus sama. Kemudian selanjutnya ada tabel penimbangan obat. Nah, yang pertama itu nama obatnya asidum borikum pulveratum, golongannya bebas, kemudian jumlahnya 1,375 gram, khasiatnya antiseptikum. Nah, keterangannya itu literaturnya yaitu didapat dari FIPK halaman 49. Kemudian yang kedua itu ada talkum, golongannya bebas, jumlahnya 31,625 gram, khasiatnya zat tambahan. Nah, untuk keterangannya itu ada di FIPK halaman 591. Kemudian selanjutnya ada 7 cara meracik. Yang pertama yang dilakukan yaitu siapkan alat dan bahannya. Kemudian setelah itu setarakan timbangan, kemudian timbang bahan-bahan obat. Kemudian masukkan ke dalam mortir asidum borikum pulveratum. Nah, setelah asidum borikum pulveratumnya masuk ke dalam mortir, kemudian gerus sampai halus. Nah, setelah halus baru tambahkan talkum, gerus sampai homogen. Nah, kemudian setelah selesai, ayak dengan pengayak nomor 100. Setelah diayak, timbang ulang atau timbang kembali sebanyak 30 gram sesuai permintaan di resep. Sampai 30 gram, berarti timbang ulangnya sebanyak 30 gram. Nah, setelah ditimbang ulang, masukkan ke dalam wadah, beri etiket, label, dan serahkan. Kemudian poin yang ke-8 yaitu kemasan. Nah, kemasannya itu dus bedak, etiketnya etiket warna biru karena untuk obat luar. Kalau misalnya obat dalam etiketnya warna putih. Nah, signanya itu untuk pemakaian luar. SUE itu untuk pemakaian luar signanya. Kemudian labelnya itu label obat luar. Kemudian resep nomor 7B. Resipe luminal tablet 1/4, tiamin HCl 0,04, PCP 0,25. Miscepak kapsul DPD nomor 10, Signa pagi hari 1, siang hari 1, malam hari 1, pos Q6. Pro Uni 13 tahun. Kelengkapan resepnya itu ada tanggal penulisan resep, farab dokter, nama dokter, alamat pasien.
Kemudian resep standarnya itu karena di sini luminalpat itu nama lainnya fenobarbital, jadi resep standarnya fenobarbital kompresi karena halaman 237. Tiap tablet mengandung fenobarbital 10 mg. Tiap tambahan yang cocok secukupnya. Yang ketiga, usulnya itu kenaikan dosis maksimum fenobarbital. Untuk usul, kenapa bisa kenaikan dosis maksimum fenobarbital? Kita harus hitung DM-nya terlebih dahulu untuk mengetahui kenapa harus usul kenaikan dosis maksimum fenobarbital. Di sini fenobarbitalnya itu 300 mg per 600 mg. DM 1 kali sama dengan N per 20 dikali DD. Kenapa menggunakan rumus N per 20? Karena di resep itu pasiennya itu diketahui umurnya 13 tahun. Jadi rumus yang kita gunakan yaitu N per 20 dikali dosis dewasa. DM 1 kali sama dengan 13 per 20 dikali 300 mg sama dengan 195 mg. Kemudian yang kedua, DM 1 harinya sama rumusnya N per 20 dikali DD. DM 1 hari sama dengan 13 per 20 dikali 600 mg sama dengan 390 mg. Untuk DP 1 kalinya yaitu 1/4 dikali 10 mg. 1/4-nya didapat dari resepnya, yaitu luminaltab 1/4 dikali 10 mg dari resep standarnya, sama dengan 2,5 mg. Untuk DP 1 harinya berarti 2,5 mg dikali signanya. Signanya itu kan 3 kali, berarti 2,5 mg dikali 3 sama dengan 7,5 mg. Persen DM 1 kalinya rumusnya itu DP 1 kali per DM 1 kali dikali 100% sama dengan 2,5 mg per 195 mg dikali 100% sama dengan 1,28%. Kemudian persen DM 1 harinya di sini DP 1 hari per DM 1 hari dikali 100%. Nah, sama dengan DP 1 harinya kan 7,5 mg dibagi 390 mg dikali 100% sama dengan 1,92%. Nah, kesimpulannya, resep itu tidak boleh dibuat karena kurang dari 10% dan harus usul kenaikan dosis fenobarbital kepada pengawasnya. Jadi, kenapa usul kenaikan dosis maksimum fenobarbital? Karena sesuai dengan perhitungan dosis maksimum, resepnya itu di bawah 10%. Jadi, tidak boleh dibuat dan harus usul terlebih dahulu. Nah, yang kelima, perhitungan penimbangan obat. Yang pertama, fenobarbital. Nah, 1/4 dikali 10. 10 dari mana? 10 dari resepnya, karena di resep itu terdapat kata DTD. DTD nomero 10, berarti dikali 10 sesuai dengan nomeronya. Sama dengan 2,5 tablet. Nah, karena hasilnya di sini 2,5 tab, jadi kita harus melakukan pengenceran 1 tablet. Nah, 1 tablet itu sama dengan 1 gram. Fenobarbital sama dengan 1 tablet. Yang kita butuhkan untuk pengencerannya yaitu 1 tablet fenobarbital. Kemudian laktosum sama dengan 1 gram. Nah, rumus hasil pengencerannya itu jumlah yang dibutuhkan kan kita membutuhkan 0,5 tab dibagi 1 tablet dikali 1 gram. 1 gram itu gabungan dari fenobarbital plus laktosum. Fenobarbital 1 tablet ditambah laktosum sampai 1 gram sama dengan 0,5 gram. Nah, karena hasil pengencerannya 0,5 gram, berarti sisa pengencerannya itu tinggal dikurang. Berarti 1 gram dikurang 0,5 gram sama dengan 0,5 gram. Nah, yang kedua yaitu tiamin hidrokloridum. 0,04 dikali 10 sama dengan 0,4 gram. Kemudian ada acetaminophenum, itu namanya dari paracetamol, itu 0,25 dikali 10 sama dengan 2,5 gram. Jadi
Phenobarbital yang nanti diambil yaitu 2 tab plus 0,5 gram, HP 0,5 gram. Kemudian tiamin hidrokloridumnya 0,4 gram. Kemudian acetaminophenumnya 2,5 gram. Nah, tabel penimbangan obatnya yang pertama HP Phenobarbital tab. Golongannya psikotropik, jumlahnya 2 tablet ditambah 0,5 gram. Khasiatnya sedatifum, keterangannya FI3 halaman 481. Kemudian yang kedua tiamin HCl, golongannya bebas, jumlahnya 0,4 gram. Khasiatnya antineurotikum, keterangannya itu ada di FI3 halaman 463. Selanjutnya ada acetaminophenum, golongannya bebas, jumlahnya 2,5 gram. Khasiatnya analgetika, keterangan FI3 halaman 37. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita lihat cara meraciknya. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Kemudian kita setarakan timbangan, timbang bahan-bahan obat. Kemudian, lakukan pengenceran phenobarbital tablet. Yang pertama, ambil 1 tablet phenobarbital. Kemudian tambahkan laktosum sampai 1 gram. Nah, kemudian setelah ditambahkan laktosum sampai 1 gram, masukkan ke dalam mortir, gerus sampai homogen. Setelah homogen, timbang HP-nya sebanyak 0,5 gram. Nah, sisa pengenceran nanti dibungkus di kertas perkamen. Nah, selanjutnya masukkan phenobarbital tablet ke dalam mortir, yaitu yang 2 tablet tadi masukkan ke dalam mortir, kemudian gerus sampai halus. Nah, setelah halus, tambahkan HP phenobarbital yang 0,5 gram. Nah, gerus sampai homogen. Kemudian tambahkan tiamin hidrokloridum, gerus sampai homogen. Kemudian tambahkan acetaminophenum, gerus sampai homogen. Selanjutnya timbang seluruh massa. Jadi setelah massanya sudah ditimbang semua, massa dibagi nomero dibagi 10. Nah, sama dengan hasilnya berapa gram. Setelah itu, hitung bobot 1 kapsulnya untuk menentukan kapsul nomor berapa yang akan digunakan. Kemudian setelah ketemu, bagi serbuk menjadi 2 bagian sama banyak. Nah, masing-masing itu dibagi menjadi 5 bagian sama banyak. Setelah itu, masukkan serbuknya ke dalam cangkang kapsul sampai 10 kapsul. Bersihkan dengan kain flanel, masukkan ke dalam wadah, beri etiket, label, dan serahkan. Selanjutnya kemasan. Kemasannya itu pot plastik. Etiketnya itu putih karena untuk obat dalam atau obat minum. Signanya itu pagi hari, siang hari, malam hari, Sabtu kapsul sesudah makan. Labelnya itu label NI karena mengandung psikotropik.